Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anakku sekalian. Dan salam sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan Bu Incas dalam keadaan sehat walafiat. Untuk anak-anak ibu yang soleh dan soleha, semoga hari ini kalian dan keluarga dalam keadaan nyaman, yang pertama sehat sekali lagi, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan masuk ke materi statistika, yaitu pada KD 310 menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai-nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Pernah dengar kata-kata statistika, anak-anak? Nah, baik, sebelumnya kita lihat peta konsep materi ini ya. Statistika, di dalamnya ada pengukuran data. Dalam pengukuran data ini ada ukuran pemusatan yang terdiri dari mean, median, modus. Kemudian ada juga ukuran penyebaran data. Terdiri dari jangkauan yang pertama, yang kedua kuartil, ketiga jangkauan kuartil, yang keempat simpangan kuartil. Sekarang apa sih data? Untuk mengumpulkan data harus ada objek yang mau kita amati atau yang mau diamati. Data itu adalah seperti kumpulan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Jadi sesuatu yang kita amati dikumpulkan, maka kita memperoleh suatu data. Objek yang akan kita amati itu ada dua perbedaan. Yang pertama adalah disebut populasi. Populasi adalah keseluruhan suatu objek. Contohnya apa misalnya? Kalau kita ingin mengukur tinggi badan siswa SMP Negeri 10 dari kelas 7, 8, dan 9. Itu merupakan keseluruhan objek yang akan kita amati. Namanya populasi. Yang kedua, yaitu sampel, yaitu bagian dari populasi. Apa maksudnya? Misalnya kita akan mengukur tinggi badan siswa hanya kelas 8 saja, karena dia merupakan bagiannya. Jadi sampel itu adalah merupakan bagian dari populasi. Kemudian pengukuran data terbagi dua, yaitu yang pertama seperti yang terlihat dalam konsep ya, adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu terdiri dari mean atau nilai rata-rata, ada median, itu merupakan nilai tengahnya, ada modus, yaitu merupakan data yang sering muncul atau data terbanyak. Yang kedua ada ukuran penyebaran data, itu ada data tunggal. Untuk lebih jelasnya kamu bisa cek atau pelajari buku paket matematika revisi 2017 pada halaman 234 dan 240. Jangan lupa ya. Ibu ingatkan sekali lagi bahwa data adalah merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Berdasarkan jenisnya, data terbagi dua.
Apa saja tuh? Yaitu yang pertama ada data kualitatif. Apa sih data kualitatif? Itu data yang menunjukkan suatu sifat. Karena dari suatu sifat tidak bisa diukur. Apa misalnya? Itu baik, buruk, sedang. Misalnya kita akan mengukur yang mudah, misalnya beras. Beras ini apakah baik atau buruk atau sedang? Ya, kita belum bisa mengetahui karena tidak bisa diukur. Namanya data kualitatif. Yang kedua adalah data kuantitatif. Itu data yang menunjukkan ukuran suatu objek. Ini data yang terukur ini. Biasanya berbentuk akar. Berbentuk angka maksud Ibu. Dan ini bisa berubah-ubah angkanya. Contohnya yang paling gampang seperti tadi tinggi ya. Tinggi seseorang misalnya waktu kecil tingginya 100 cm. Kemudian semakin besar sampai 110, 120. Jadi dia bisa berubah-ubah. Nah, setelah kita mengetahui jenis data, maka data-data itu nanti akan kita kumpulkan. Setelah terkumpul, kita susun, kemudian disajikan dan diolah. Setelah diolah, kita analisis, maka akan diperoleh suatu kesimpulan. Itulah yang disebut sebagai statistik. Jadi statistik itu adalah ilmu yang akan menyusun suatu data yang kemudian disajikan, diolah, dianalisis, dan akhirnya kita akan buat suatu kesimpulan. Maka disebut sebagai statistika. Yuk kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Di peta konsep tadi sudah kita lihat sebagian. Ukuran pemusatan data terdiri dari median, mean, dan modus. Untuk lebih jelasnya kamu bisa lihat kembali di buku Matematika revisi 2017 Kemendikbud 234 sampai 252. Kita ambil contohnya ya. Ada suatu data terdiri dari 2, 5, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 8, 4, 6, 7, 8. Untuk apa data ini? Kita akan menentukan bagaimana cara mencari median, mean, dan modus. Nah, tentukanlah mean, median, dan modusnya. Supaya mudah menjawab, maka data itu kita urutkan dulu dari data yang terkecil baru ke data yang terbesar. Kita lihat ya rumusnya, yaitu untuk nilai rata-rata adalah X1 kali F1 ditambah X2 kali F2. X1 itu adalah dikali data yang ada dikali banyaknya frekuensi. Jadi jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data atau frekuensinya. Oke, kita next pembahasannya. Pertama-tama kita urutkan data dulu dari data yang terkecil. Tadi kan masih random ya, masih belum tersusun. Sekarang kita urutkan dulu dari 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang pertama kita akan bahas adalah mengenai mean-nya atau nilai rata-rata. Simbol dari mean adalah ini anak-anak. Kemudian kita masukkan satu persatu. Misalnya data pertama X1 dikali banyaknya data. X2 atau data yang kedua dikali banyaknya data. Misalnya langsung ya. Kita ke data yang pertama. Data pertama adalah 2. 2 hanya ada 1, berarti tulis 2. Ditambah dengan, lihat 4 di sini ada berapa? 2. Berarti 2 dikali 4. Ditambah dan seterusnya
Lihat di sini data 5 ada berapa? 3. Berarti 3 dikali 5 ditambah dengan 6, itu 2 dikali 6 ditambah dengan 7-nya ada 2, 2 dikali 7 ditambah dengan 8, 2 dikali 8 ditambah data yang terakhir yaitu 9. Dibagi dengan frekuensinya. Jadi jumlahnya data ini ada 13. Lalu hasilnya adalah 76 dibagi 13 yaitu 5,846. Yang mendekati adalah 5,85. Sampai sini paham anak-anak? Insya Allah ya. Kita berikutnya ya sekarang. Sekarang masuk ke median dan modus. Apa itu tadi median anak-anak? Yaitu nilai tengah. Bagaimana cara mencari nilai tengahnya? Sama seperti yang tadi anak-anak ya. Data itu kita urutkan dulu ya. Data yang tadi setelah diurutkan, kemudian kita mencari nilai tengahnya. Data tadi jumlahnya ada berapa? Dari angka 2 sampai dengan 9. Jumlahnya ada berapa anak-anak? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, yang tengah-tengah itu terletak pada data ke-7. Data ke-7 itu jatuh di angka 6. Paham? Maka mediannya adalah 6. Berikutnya adalah modus. Itu data yang sering muncul. Dari data ini, dari 13 data ini, yang sering muncul adalah data yang keberapa? Atau pada nilai berapa data ini? Yaitu pada ya angka 5. Karena dia 3 kali muncul nih. 1, 2, 3 dibandingkan dengan nilai-nilai yang lainnya. Sampai sini paham ya cara mencari mean, median, dan modus. Insya Allah, ibu percaya anak-anak ibu pasti bisa. Ya, untuk yang kedua ibu berikan contoh yang berupa tabel frekuensi. Perhatikan anak-anak nih, tabel berikut. Ya, ibu berikan tabel yaitu nilai dari suatu data di mana banyak siswanya 2 mendapat nilainya, yang mendapat nilai 4 maksudnya banyak siswanya 2, yang nilainya 5 4 orang, ada yang nilainya 6 ada 5, dan seterusnya sampai dengan yang nilainya 10 berjumlah 4 orang. Bagaimana ya cara mencari mean, median, modus dari tabel frekuensi ini? Apakah kalian bisa mengerjakannya anak-anak? Iya, jangan khawatir. Statistik itu insya Allah mudah. Yang penting kamu paham mana main, median, modus. Nah sekarang kita akan melanjutkan. Jadi yang berbentuk ini tanda tanya insya Allah akan terpecahkan. Oke, mari kita lanjutkan. Yuk. Oke, semangat. Yang pertama, mean. Data tadi yang ada pada tabel yang mendapatkan nilai 4 itu ada 2 orang. Jadi 2 dikali 4. Yang mendapatkan nilai 5 ada 4 orang, berarti 4 kali 5. Yang dapat nilai 6 ada 5 orang, berarti 5 dikali 6, dan seterusnya. Yang mendapatkan nilai 10 ada 4 orang. Jadi kita kali kemudian tambahkan semua datanya dibagi banyaknya data. Banyaknya data dari tabel frekuensinya tadi yaitu dilihat dari banyaknya siswa ini. 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 4 adalah 32. Sehingga
Kita selesaikan hasilnya 2 dikali 4 8, 4 kali 5 20, 5 kali 6 30, sampai 4 kali 10 40. Setelah kita jumlahkan datanya, kita bagi dengan frekuensinya yaitu banyaknya siswa, maka 232 dibagi 32 sama dengan 7,25 untuk nilai rata-ratanya. Oke? Paham kan sampai sini? Insya Allah. Yuk kita lanjut ke pembahasan. Sekarang kita akan mengerjakan median. Sebelumnya kita lihat tabel di bawah ini, atas ini ya. Pada median terlihat ini adalah nilai yang diperoleh oleh siswanya pada data. Ini banyak siswa. Maka kita lihat banyak siswanya dari 2, 4, 5, 9, 3, 4. Maksudnya yang mendapat nilai 4 ada 2, yang mendapat nilai 5 ada 4 orang, dan yang mendapat nilai 10 ada 4 orang. Di sini kita jumlahkan banyaknya siswa merupakan frekuensinya ya, ada 32. Jumlah data atau banyak siswanya adalah 32. Itu banyak data, simbolnya N, jangan lupa. Sebanyak 32. Karena 32 itu merupakan genap atau ganjil anak-anak? Ya, tentunya genap. Karena data jumlahnya genap, maka untuk mencari median, rumusnya adalah banyak data ditambahkan 1 dibagi 2. Maka akan menghasilkan 16,5. Oke. Dari sini kita akan lihat di sini ya, hasilnya bagaimana cara menentukan mediannya. Lihat urutan data ke-16 dan data ke-17. Apa sih maksudnya? 16,5 ini terletak pada data ke-16 dan ke-17. Data ke-16 dan ke-17 itu terletak pada nilai 7 dan 8. Coba perhatikan di sini. 2, 4, 6 tambah 5, 11 tambah 5, 16. Jadi pada data ke-16 ini yaitu nilainya mendapat 7 dan data ke-17 mendapat nilai 8. Sehingga terletak pada nilai 7 ditambah 8 dibagi 2. Itu 15 bagi 2 sama dengan 7,5. Sampai sini paham? Insya Allah ya paham. Terakhir adalah kita akan mencari nilai modus, yaitu modus adalah nilai yang sering muncul. Yang sering muncul pada tabel ini adalah nilai berapa anak-anak? Ya, nilai 8. Dia muncul sebanyak 9 kali. Ya. Banyak siswa yang nilainya di bawah rata-rata adalah berapa? Kita lihat di tabelnya. Berarti dari sini kita menghitungnya ya, 5 ditambah 5 tambah 4 tambah 2 yaitu 16. Karena di bawah 7,25. Jadi ada 16 orang yang siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Baik, sampai di sini untuk mengasah apa yang sudah kita pelajari tadi, Ibu akan berikan tugas nih kepada kalian. Semoga kalian bisa menjalankannya dengan baik, lancar, dan mudah, insya Allah ya. Yaitu ada kurang lebih 3 soal. Latihan A, maksud latihan yang pertama ya dari pembahasan ini. 1, 2, dan 3. Silahkan kamu kerjakan, ditunggu waktunya oleh ibu sampai dengan pertemuan berikutnya. Seperti biasa, nanti hasil pekerjaanmu ini kamu kirimkan ke Google Form. Insya Allah hasilnya bagus. Sekian dulu dari ibu. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini lebih mudah dimengerti dan kalian bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.